Halo teman-teman, perkenalkan saya Zaki Navarro dan saya Nusantara Fadila, host podcast Langit Negeri 9 dari SMA Negeri 9 Siyunjung. Hai teman Langit Negeri 9, bersama kami dan kamu yang lagi nontonin video ini dalam edisi Obsesman, Obrolan seru SMA Negeri 9. Hari ini kita akan mengajak Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Siyunjung untuk ngobrol bareng kita di podcast Langit Negeri 9, yaitu Bapak Eka Febri SPD MSI. Selamat datang Pak di podcast kita. Sebelumnya gimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah, Bapak baik-baik saja. Nanda bagaimana? Alhamdulillah sehat dan baik juga Pak. Alhamdulillah. Setelah Bapak menjadi Kepala Sekolah di SMA Negeri 9 Siyunjung, bagaimana kesan pertama Bapak datang ke SMA ini? Kesan pertama Bapak datang di SMA Negeri 9 Siyunjung ini bahwa SMA Negeri 9 Siyunjung ini merupakan salah satu sekolah yang cukup terbaik di Kabupaten Siyunjung. Jadi kesan Bapak sangat baik terhadap keadaan di SMA Negeri 9 Siyunjung ini karena guru-gurunya sangat banyak yang berprestasi, siswanya juga antusias sekali. Kalau perjalanan Bapak sampai jadi Kepala Sekolah? Kalau perjalanan Bapak sampai menjadi Kepala Sekolah, Bapak diangkat pertama kali menjadi PNS yaitu di Kota Bukit Tinggi tahun 2023. Kemudian tahun 2011 Bapak pindah ke SMK 5 Siyunjung. 3,5 tahun Bapak di sana. Bapak menjadi wakil kesiswaan di SMK Negeri 5 Siyunjung selama lebih kurang 3,5 tahun. Kemudian di awal tahun 2015 Bapak pindah ke SMA 1 Siyunjung. Kemudian di tahun 2018 Bapak diangkat sebagai wakil sarana prasarana di SMA Negeri 9 Siyunjung sampai tahun 2021 November. Nah, di bulan November 2021 Bapak diangkat menjadi PRT di SMA Negeri 1 Siyunjung tersebut. Kemudian selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan Bapak menjadi PLT di sana. Di tanggal 27 Desember 2022 Bapak diangkat menjadi Kepala SMA Negeri 9 Siyunjung ini. Kemudian Bapak tetap menjadi PLT sampai di bulan April di SMA Negeri 1 Siyunjung. Kira-kira perjalanan karir Bapak sebagai sampai menjadi Kepala Sekolah seperti itu, Bapak waktu menjadi seorang guru, Bapak bekerja itu dengan ikhlas, ya. Jadi bekerja itu dari hati, tidak ada apapun yang lain yang Bapak pikirkan, hanya bekerja ikhlas dari hati. Dan Bapak terus selalu untuk mengerjakan itu tepat waktu. Jadi Bapak dimanapun Bapak berada, insya Allah Bapak selalu datang lebih dulu, waktu dari Bukit Tinggi, di SMK 5, di SMA 1, Bapak selalu lebih awal, yang paling datang lebih awal di sekolah itu. Apa sih yang menjadi prioritas Bapak untuk mengembangkan SMA Negeri 9 Siyunjung ini Pak? Jadi prioritas Bapak yaitu ingin mengembangkan karakter anak-anak didik Bapak di SMA Negeri 9 Siyunjung ini menjadi karakter yang lebih baik. Salah satu caranya dengan mengembangkan ekstrakurikuler di SMA Negeri 9 Siyunjung ini. Nih contoh salah satunya, Bapak di SMA 9 Siyunjung ini langsung membuat podcast. Ini supaya Anda Bapak bisa semuanya berkreasi, karena di zaman sekarang ini yang dibutuhkan sekarang. Jadi banyak sekali podcast yang Anda lihat di media-media sekarang, di televisi, di media online, itu podcast ini sangat menjamur sekali.
Jadi inilah yang talenta yang Anda harus asah terus, nanti akan menjadi bekal Anda semuanya. Kemudian yang lainnya juga Bapak juga sampaikan di SMA 1 juga Bapak dulu membuat podcast, Bapak juga yang buat podcast di sana, sampai di sini Bapak juga membuat di sini. Kemudian yang lainnya Bapak mensupport segala kegiatan anak-anak Bapak semuanya. Apapun kegiatannya, seolah disupport. Yang penting galilah potensi anak-anak semuanya. Nanti anak-anak sendiri yang akan mendapatkan hasilnya. Menurut Bapak, bidang apa yang harus dibenahi di SMA 9 ini, Pak? Baik dalam segi pembangunan, pendidikan, dan siswa dan gurunya, Pak. Ya. Semuanya di SMA Negeri 9 Junjung sudah baik, ya, sudah baik semuanya. Tetapi masih ada yang harus perlu kita perbaiki. Yang terutama adalah kedisiplinan diri dari Anda semuanya. Kedisiplinan bukan Anda semuanya, di seluruh warga sekolah. Dalam kehadiran di pagi hari harus tepat waktu datang ke sekolah, dan pulangnya harus juga tepat waktu. Belum pulang. Jadi harus disiplin diri itu penting. Jadi dalam memanage waktu Anda semua harus bisa. Karena Bapak lihat ini beberapa siswa Bapak di sini yang terlambat hanya itu saja, karena berarti dia tidak bisa memanage waktunya. Bagaimana caranya? Harusnya kan bisa membangun lebih awal. Kalau bangun lebih awal itu banyak yang Anda harus bisa kerjakan. Yang pertama itu adalah bisa kita melaksanakan sholat subuh. Ini yang sangat terpenting sekali. Kalau kita tidak sholat subuh, itu jauh sekali ya, prestasi yang Anda harapkan itu tidak akan pernah tercapai, susah. Jadi lebih baik Anda bangun subuh. Itu kalau kita cerita pengalamannya Bapak Habibie ya, Anda harus ketahui itu semuanya. Waktu di Jerman itu Bapak Habibie itu awal-awal dia kalah oleh orang Israel itu. Israel kalah, dia nomor 3 cuman. Dan Anda harus ketahui itu semuanya. Jadi dia waktu menerima kertas ujian kalah oleh 2 orang Israel. Kemudian dia bertanya Bapak Habibie ini, tapi orang itu tidak mau membukakan rahasianya. Apa rahasianya? Apa rahasianya bisa lebih baik? Ditanya oleh Habibie, penasaran kan? Ditanyanya. Kemudian tidak mau orang Israel itu memberitahu apa rahasianya, tapi tetap selalu tanya, terus ditanya. Karena orang Israel itu merasa bosan ini mendengarkan pertanyaan terus tentang itu, maka dijawabnya. Apa jawaban orang Israel itu? Bangun di sepertiga malam. Jadi jam 3 pagi sudah bangun dan melakukan mandi. Ya, jadi mandi pagi itu, kemudian baca Al-Quran. Jadi orang Israel baca Al-Quran. Ya, kemudian baru setelah itu, itu yang dicobakan oleh Habibie. Jadi dilakukan seperti itu. Akhirnya apa? Habibie itu melakukan itu. Setelah jam 3 pagi bangun, kemudian dibaca Al-Quran, kemudian sampai sholat subuh, nanti ada sholat tahajudnya juga, kemudian sholat subuh, baru dia belajar lagi. Nah, jadi itulah akhirnya Habibie bisa mengalahkan orang itu, orang Israel itu. Jadi memang ini yang Anda Bapak sampaikan, ini penting pembelajaran bagi Anda semua. Ini yang harus kita contoh. Kalau prestasi yang Bapak miliki mungkin dari jadi kepala sekolah ataupun menjadi siswa seperti SMA, ya Pak. Sebenarnya prestasi Bapak sampaikan tadi, Bapak tidak orang yang tidak orang hebat. Bapak sama semuanya, Bapak tidak hebat. Bapak akui itu banyak kelemahan Bapak lagi. Waktu di SD sampai SMP terus Saulunto, di SMP Saulunto, SMA Saulunto juga. Pak waktu itu dari SD pernah juara 1 terus itu. Ya, saat di SMA itu enggak juara 1 lagi karena Bapak satu waktu itu ada 3 jurusan, ada fisika,
ada biologi dan ada sos waktu itu. Ya, jadi ada 3 jurusan. Jadi lokal fisika hanya 1 lokal. Waktu itu di SMA itu ada 2 lokal IPA, biologi, dan ada 3 sos waktu itu. Nah, jadi ini Bapak lokalnya jurusan fisika, jurusan waktu itu fisika. Jadi waktu itu orang-orang pintar yang berkumpul di sana. Jadi Bapak tidak juara di sana tuh. Nah, jadi Bapak tidak ada prestasi, tidak ada. Kemudian kalau waktu di guru, Bapak pernah mengikuti Olimpiade guru, pernah di Kabupaten Sunjung menjadi juara OSN guru. Di SMA Negeri 9 Sunjung ini kan sudah menggunakan kurikulum Merdeka, Pak. Ya. Apa sih perbedaan dari kurikulum sebelumnya? Iya. Kurikulum sebelumnya adalah kurikulum 13. Jadi perbedaan yang sangat mencolok itu adalah di P5 ya. Sebenarnya sudah ada juga dulu, tapi kan ini yang mencolok itu adalah perbedaannya ada di P5. Memang ini kurikulum ini adalah kurikulum merdeka. Semuanya anak-anak merdeka. Jadi anak-anak bisa nanti bekerja ya sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi ini nanti itu tujuannya memang betul-betul untuk membuat kelompok-kelompok itu. Jadi ada yang mahirnya untuk yang menulis, ada yang mahirnya untuk berbicara, kan ada yang untuk berdiskusi nanti kan seperti itu. Ada yang mahirnya untuk aktivitas tangannya kan seperti itu. Jadi memang ini adalah kurikulum 13. Ini memang perubahan yang diminta di sini adalah perubahan karakter. Program apa saja Pak yang Bapak telah laksanakan selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMA ini Pak? Di program yang sudah Bapak laksanakan di sini ya itu belum banyak yang bisa Bapak laksanakan. Terutama untuk di bidang sarana prasarana Bapak menyiapkan ini salah satunya adalah podcast, kemudian ada lapangan bola basket. Dan keinginan Bapak itu rencananya itu akan membentuk di sana adalah lapangan bola basket kita akan jadikan gedung serbaguna nanti. Itu yang kita minta kemarin kepada anggota DPR provinsi untuk memberikan pokirnya. Kemudian di sini juga Bapak menyiapkan seluruh yang dibutuhkan siswa Bapak semuanya. Misalnya untuk alat pembelajaran itu disiapkan semuanya, disediakan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perlombaan. Jadi kita juga sudah memberikan support kepada anak-anak semua untuk mengikuti lomba-lomba. Dan lomba-lombanya sudah kita ikuti di tahun 2023 ini itu sudah cukup banyak, dan juga kita sudah beberapa meraih prestasi. Yang pertama yang Bapak ingat yang pertama itu adalah Duta Pelajar tingkat nasional Maret 2023. Dan itu kita pernah juga juara tahfiz desa lomba tingkat Kabupaten Junjung dulu. Kemudian kita juga pernah meraih OSN kimia. Untuk tahun ini kita meraih OSN kimia untuk juara 1 tingkat kabupaten. Kemudian kita juga pernah meraih solo song, ada lari pernah, kemudian ada video pendek juga pernah, ada terbaru itu adalah yang terakhir kita juga ada 2SN mengutus siswa kita kemarin karate ya ke Padang, jadi kita juara 1 juga di tingkat kabupaten. Kemudian terakhir kemarin kita juara voli putra tingkat wilayah 5. Jadi itu kita support semuanya kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh siswa kita. Oke teman-teman, itulah obrolan seru kami bareng Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Sijunjung. Harapan kami semoga obrolan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, podcast Langit Negeri 9 punya slogan nih Pak, Ya. yaitu maju bersama hebat semua. Podcast Langit Negeri 9, maju bersama hebat semua.